Jadi kita menjalankan fungsi penelitian, pengembangan, serta membina para peneliti untuk bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Itu tupoksinya. Tidak boleh ada kegiatan penelitian dan pengembangan di lembaga pemerintahan lain selain BRIN. Jadi mau tidak mau, fungsi penelitian pengembangan nggak cuma di BMKG ya, itu harus melepas kegiatan penelitiannya. Barangkali ada tips dan trik khusus dari Pak Wido, bagaimana sih cara bisa menciptakan jurnal ilmiah tersebut? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat BMKG dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Devi Noviati di acara yang selalu kita nanti-nanti, Kita Orang BMKG Lampung. Kita tanya orang BMKG Lampung. Ya, pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang bisa menginspirasi kita semua. Beliau bernama Bapak Wido Hanggoro. Kita menilik sejenak ya background dari narasumber kita pada kali ini. Beliau ini merupakan peneliti dari Puslitbang BMKG dan juga beliau memiliki pengalaman pendidikan yang luar biasa, yaitu S1-nya di IPB jurusan agrometeorologi, kemudian S2-nya beliau melanjutkan ilmu komputer di Universitas Budi Luhur, dan saat ini beliau juga sedang melanjutkan di Nanjing University, tepatnya di Cina. Wah, luar biasa sekali kan ya. Dan juga beliau memiliki banyak pengalaman yaitu mengikuti pelatihan di beberapa negara. Dan beliau juga nih sudah banyak loh jurnal ilmiahnya yang terbit nih, sudah banyak sekali, luar biasa sekali. Ayo langsung saja nih kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Devi? Alhamdulillah. Bapak gimana nih kondisi cuaca hatinya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Senang bisa diundang di podcast di Stamet Lampung ya. Iya. Ini baru pertama ngobrol kayak gini sama Mbak Devi. Mudah-mudahan lancar. Amin ya. Ya Pak, kira Bapak nih ngomong-ngomong udah berapa kali nih ke Lampung Pak? 3 kali ya. Pertama ketika gerhana matahari tahun 2000 berapa ya? 15. Oh 2015 ya. Oh enggak deh sebelumnya. Tapi itu pertama kali. Yang kedua kita ada survei laut juga di situ. Ini yang ketiga. Berkunjung langsung ke Stamet, ketemu Mbak Devi dan teman-teman sekalian di Stamet Lampung. Ya, wah ternyata udah sering ke Lampung nih ya. Nanti pulang dari sini jangan lupa Pak bawa oleh-oleh khas Lampung nih. Ada banyak olahan dari keripik pisangnya dan juga kopinya beraneka ragam nih Pak di Provinsi Lampung. Siap, ya Pak ya. Ya. Oke nih Pak Wid, kita sapa kembali ya Sobat BMKG nih yang ada di rumah ya. Sobat BMKG dan juga saya nih masih banyak loh yang belum tahu apa sih sebenarnya Puslitbang BMKG itu sendiri. Boleh nih ya Pak ya di sharing ke Sobat BMKG apa sih Puslitbang BMKG itu. Baik ya, terima kasih Mbak Devi. Ya selamat pagi atau selamat siang mungkin ya Sobat BMKG dimanapun berada. Jadi Puslitbang sendiri adalah satu institusi atau suatu pusat di bawah Sestama ya. Jadi sesuai dengan nomenklatur namanya, jadi Pusat Penelitian dan Pengembangan di bawah Sestama BMKG, dan pertama kali seingat saya terbentuk pada tahun 2005. Oh, gitu. 2005. Jadi baru ya dibanding pusat-pusat lain gitu. Jadi memang ya baru 2005 dan saya masuk di Puslitbang itu tahun 2006. Oh, gitu. 2005 didirikan, baru Bapak bergabung 2006. Ya. Sudah lumayan lama ya Pak ya? Sudah lumayan lama. Jadi dari awal sampai sekarang. Oke. Nah kalau tupoksinya Pak di Puslitbang tuh apa saja Pak? Iya, sesuai dengan peraturan kepala BMKG, tupoksinya salah satu adalah mengadakan penelitian, pengembangan, serta pembinaan kepenelitian, maksudnya pembinaan peneliti-peneliti di BMKG. Gitu. Jadi kita menjalankan fungsi penelitian, pengembangan, serta membina para peneliti untuk bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Gitu. Itu tupoksinya. Berarti membina para peneliti-peneliti. Salah satunya. Ya.
di atasnya peneliti gitu ya. Oke Pak, dari tupoksi tersebut apa sih yang menjadi peran pentingnya dari Puslitbang BMKG? Iya, salah satu peran pentingnya adalah kita mendukung pusat-pusat teknis ya untuk melakukan penelitian atau kajian tentang ide-ide baru. Misalnya ada kajian mengenai gempa bumi dan tsunami, misalnya kalau bidang geofisika, kemudian ada kajian mengenai hujan lebat atau siklon, atau misalnya yang terbaru kita lakukan adalah kajian mengenai penipisan glasier di Papua. Itu sangat menarik. Ini boleh saya cerita lebih panjang? Boleh. Jadi kita sudah melakukan penelitian tersebut dari tahun 2010 sampai saat ini untuk meneliti the last glacier in Indonesia. Jadi kan kita punya salju abadi, katanya salju abadi. Cuman kita prediksi tahun 2026 salju tersebut akan hilang. Oke Pak, kalau saat ini di Puslitbang BMKG ada nggak sih yang sedang dikembangkan gitu? Oke, sebetulnya banyak ya. Tapi saya berbicara dari kacamata, karena saya bicara dulu bahwa di Litbang itu ada tiga bidang. Ada bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kebetulan saya dari bidang meteorologi, jadi nanti saya akan cerita mengenai apa yang kita kerjakan di bidang meteorologi. Gitu. Salah satunya adalah kita mengembangkan salah satu model, kita bicara, saya katakan the new generation of NWP. Kenapa? Walaupun modelnya itu sama, tapi kita memasukkan unsur-unsur lokal, data observasi lokal di seluruh Indonesia ke dalam model tersebut. Gitu. Permasalahan utama di model-model yang kita kembangkan sebelumnya adalah karena inisial kondisi atau datanya itu kurang mencerminkan data lokal. Jadi dengan adanya proyek INA-INWP ini, kita memasukkan data lokal dengan harapan kita bisa memprediksi cuaca lebih baik ke depannya. Dan ini bukan kerja Litbang sendiri, tapi kerjasama antar pusat di lingkungan BMKG. Jadi di situ ada database, ada jaringan, ada pusmet publik, ada maritim, dan segala macam. Jadi semua merupakan kerjasama di lingkungan gitu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Itu tadi model output statistik INA-INWP. Nah, untuk yang model output statistiknya adalah salah satu cara kita juga untuk memperbaiki bias yang ada di model INA-INWP tersebut. Salah satunya adalah model output statistik. Nah, model output statistiknya ini baru dikembangkan, sebetulnya udah dikembangkan lama, cuman yang akhir tahun kemarin kita kembangkan menggunakan metode baru, menggunakan AI, artificial intelligence gitu. Nah, itu kalau perbedaannya nih Pak dengan model yang saat ini sedang digunakan dengan yang dikembangkan tuh apa Pak? Tadi yang digunakan itu kan kita ada INA-NWP, ada model output statistik. Karena di INA-NWP ini kita pikir untuk memprediksi kondisi lokal itu masih banyak errornya, karena memang jelas di model dinamis itu pasti mengandung banyak error sebetulnya ya. Nah, salah satu untuk memperbaiki kualitas prediksinya adalah menggunakan MOS atau model output statistik. Nah, MOS yang kita gunakan saat ini itu sudah melakukan pendekatan AI, karena udah lagi rame kan, artificial intelligence, deep learning gitu kan, itu sedang ramai dibicarakan. Nah, kita juga menggunakan metode yang sama untuk memperbaiki kualitas hasil prediksi kita, gitu. Oke, jadi itu dikembangkan supaya memperbaiki lagi ya Pak ya, model sebelumnya ya. Betul. Oke nih Pak, dan juga Sobat BMKG, belum lama ini kan berdiri lembaga yang berlabel BRIN ya kan Pak? BRIN, betul. Itu kalau saya cari informasinya, BRIN itu berdiri sejak April tahun 2021. Nah, setelah adanya BRIN tersebut, bagaimana tuh Pak posisi dari Puslitbang BMKG? Oke, menarik ya pertanyaannya. Jadi memang ketika BRIN berdiri itu membuat banyak perubahan ya, khususnya di Puslitbang, karena dari peraturan presiden yang tahun 2021 tersebut menyatakan salah satunya adalah tidak boleh ada kegiatan penelitian dan pengembangan di lembaga pemerintahan lain selain BRIN. Jadi mau tidak mau
fungsi penelitian pengembangan nggak cuma di BMKG ya, Iya, di seluruh. Deptan, di PU, di lembaga-lembaga lain termasuk di BMKG itu harus melepas kegiatan penelitiannya gitu. Nah itu ada 2 opsi kemarin yang ditawarkan dari untuk SDM-nya ya di kami. Jadi ditawarkan kalau mau tetap jadi peneliti kami harus pindah ke BRIN. Tapi kalau kami tetap di BMKG kita harus ganti fungsional. Nah, saat ini kami sudah berganti fungsional menjadi PMG. Mudah-mudahan kedepannya nanti kita akan diganti lagi dari PMG ke analisis MKG. Itu untuk SDM-nya. Kalau untuk pusatnya sendiri, karena tidak boleh ada embel-embel yang mengikut sertakan penelitian, makanya kita sedang mengusahakan untuk mengubah nama dan nomenklatur. Jadi doakan saja Mbak Devi, mudah-mudahan BMKG nanti punya pusat pemodelan numerik gitu. Karena memang dari awalnya cikal bakal Puslitbang ini berdiri, kita selalu mengembangkan model-model numerik, baik itu model cuaca, model klimat ataupun model geofisika gitu. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Kita akan berubah nomenklaturnya. Jadi tidak ada nama Puslitbang lagi dan tidak ada peneliti lagi. Jadi itu salah satu bisa dibilang upayanya ya untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat gitu ya. Untuk mensiasati satunya ya. Tapi tetap karena memang di BMKG kan walau bagaimanapun fungsi penelitian harus tetap ada gitu. Walaupun secara secara teknis BMKG merupakan lembaga teknis gitu ya yang memberikan pelayanan perakiran cuaca, iklim dan geofisika. Cuman tetap nggak bisa lepas dari peran penelitian gitu. Makanya kita coba hadir untuk maksudnya kita coba eksis di Puslitbang, tapi karena secara peraturan kita nggak bisa menggunakan nama Puslitbang, kita harus coba ganti menjadi pusat pemodelan numerik kayak gitu. Oke, Pak Wid. Nah, tadi kan sudah banyak saya tanyakan ya, apa itu Puslitbang, kemudian perannya, tupoksinya, dan kemudian apa yang sudah dikembangkan saat ini. Nah, sekarang kita beralih ke kontribusi dari pegawai BMKG. Bagaimana sih Pak, pegawai BMKG di seluruh Indonesia ini bisa ikut berkontribusi di Puslitbang? Oh iya, ya ini salah satu pertanyaan yang buat kami pun merasa penting ya. Karena yang pertama adalah apa yang dilakukan Puslitbang atau apa yang diteliti oleh Puslitbang itu jangan hanya dinikmati oleh pegawai atau Puslitbangnya sendiri. Jadi misalnya kita bikin penelitian gitu ya, kita publish di paper, itu cuma bisa publish aja gitu tanpa ada kontribusi teman-teman. Ini sebetulnya penelitian ini buat BMKG Lampung apa sih gunanya gitu ya. Nah, salah satu mungkin yang teman-teman atau sobat BMKG bisa lakukan adalah berkontribusi. Kita punya jurnal MKG namanya, dan itu kita punya standarisasinya, udah grade-nya sudah bagus lah ya. Saya lupa Sinta, kalau sudah masuk Sinta, itu teman-teman bisa kalau punya tulisan, punya hasil penelitian bisa masuk ke jurnal MKG gitu. Itu yang pertama, kontribusi. Yang kedua juga misalnya, kalau misalnya ada produk-produk seperti INA-NWP, produk-produk seperti MOS, kalau sobat BMKG di seluruh Indonesia mau bekerja sama dengan Puslitbang, itu bisa misalnya, Pak, kita punya database, atau Mas, kita punya data nih, kita mau coba verifikasi INA-NWP itu sebetulnya sebagus apa sih, atau model prediksi yang dijalankan Litbang hasilnya seperti apa sih. Coba aja kita kolaborasi, ngobrol dengan kami gitu ya, ngobrol dengan kami di Puslitbang, nanti kita sama-sama melakukan penelitian untuk khusus daerah teman-teman tersebut gitu. Atau misalnya kita mau sharing ilmu, saya mau contoh dong, ini MOS-nya kita mau tiru, metodenya seperti apa, itu juga bisa gitu. Kita ngobrol, sharing segala macam, jadi teman-teman dari daerah seluruh Indonesia, apalagi sekarang zaman online ya, bisa via email, bisa WhatsApp gitu ya, kita sharing. Itu bisa. Jadi kami sangat berterima kasih kalau sobat-sobat BMKG mau berkontribusi atau membantu kami memajukan penelitian di bidang MKG tadi. Mungkin itu, Mbak. Oh ya. Oke, jadi sobat BMKG nih bisa ikut berkontribusi, bisa lewat email tadi ya? Bisa WhatsApp, Instagram mungkin bisa ya Pak ya? Bisa. Iya. Nah, saya ada sedikit
tambahan nih Pak, pertanyaan. Saya kan sempat mengulik sedikit ya mengenai Pak Uwido ini sendiri ya, bahwa Pak Uwido ini luar biasa kan, beliau sudah menciptakan beberapa jurnal gitu kan, jurnal ilmiah. Nah, saya dan juga sobat BMKG pasti penasaran tuh, barangkali ada tips dan trik khusus dari Pak Uwido bagaimana sih cara bisa menciptakan jurnal ilmiah tersebut. Oke, iya, pasti untuk yang pertama pasti susah ya. Jadi teman-teman pasti kendalanya ketika submit di jurnal, apalagi jurnal internasional, pasti reviewernya ketemu reviewer yang sadis lah gitu. Belum apa-apa pasti di reject gitu. Belum apa-apa di reject, dan itu biasanya kalau teman-teman nggak kuat mental atau sobat BMKG nggak kuat mental, biasanya itu langsung down, jadi malas nulis lagi gitu. Betul tuh. Salah satu menghadapinya adalah teruskan aja, cuek aja. Jadi kalau saya pribadi, ketika jurnal itu di apalagi jurnal internasional ya. Jadi kalau jurnal internasional ketika submit itu di reject, tapi biasanya reviewer itu memberikan catatan-catatan. Nah, buat saya itu adalah pertolongan bahwa sebetulnya saya salahnya di sini loh. Saya salahnya di sini loh. Revisi gitu ya, ada revisi. Kita revisi, kita perbaikin gitu. Nah, dari situ kita submit lagi. Nanti dapat masukan lagi. Nah, semakin sering kita menulis, semakin sering kita membaca, mudah-mudahan gitu ya. Apalagi kita berkolaborasi sama teman-teman peneliti lain gitu ya di luar Indonesia, apalagi itu semakin semangat kita, mudah-mudahan insya Allah itu tulisan kita akan makin lama makin banyak, makin submit di jurnal internasional seperti itu. Wah, jadi jangan putus asa gitu ya. Kalau sekali ditolak lagi gitu ya Pak. Betul, ya. Oke Pak Uwido, untuk selanjutnya nih yang terakhir nih ya, boleh nih Pak diberikan pesan-pesan ataupun motivasi nih buat sobat BMKG dan nantinya sekaligus menjadi closing statement dari Pak Uwido untuk sobat BMKG di rumah. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Mbak Devi dan sobat BMKG dimanapun sobat berada. Yang pertama saya terima kasih sudah diundang di acara podcast ini gitu. Saya pikir ini acara yang menarik dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pagi atau siang hari ini menginspirasi gitu buat sobat BMKG lainnya. Closing statementnya buat saya pribadi, tetap lakukan pekerjaan yang sobat-sobat senangi. Karena berkaca seperti ini, saya dari 2006 sampai sekarang itu berkutat dengan hanya satu hal, pemodelan numerik. Jadi main di modeling, dan itu nggak bosan-bosan gitu. Walaupun teman-teman jarang yang menyukainya. Jadi saya bisa dibilang hanya dari dulu ketika saya masuk sekitar ada 40 orang gitu. Dari 40 orang itu yang main di numerik hanya 3 orang. Gitu. Pada waktu itu numerik sama sekali tidak menarik gitu ya. Dari situ istiqomah, kata kunci adalah istiqomah. Dari dulu sampai sekarang gitu, bekerja, bermain di numerik, akhirnya bisa memberikan satu kontribusi buat BMKG. Salah satunya adalah INA NWP tadi ya. Saya pikir apapun pekerjaan sobat BMKG, misalnya sebagai forecaster, misalnya sebagai observer gitu ya, jangan lupa hobi teman-teman. Jadikan suatu pekerjaan itu suatu hobi gitu. Misalnya kalau teman-teman hobi main bola gitu. Kalau hobi kan nggak terpaksa ya. Ketika teman-teman jadi pemain bola dan melakukan hobi, itu jadi double gitu semangatnya. Mungkin itu Mbak Devi, closing statement dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mantap. Luar biasa sekali. Closing statement dari Pak Uwid tadi yang saya kutip ya, bahwa walaupun kita bekerja, sesibuk-sibuknya kita bekerja, cobalah cari hobi kita ya Pak ya, dan cobalah ditekuni, siapa tahu itu bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Wah, baiklah Pak Uwid, ini sepertinya cukup perbincangan kita kali ini, dan sebenarnya membahas hal-hal penting semacam ini sangat kurang ya Pak ya di waktu yang sempit ini. Namun kita semua mengetahui ya bahwa setelah ini pun Pak Uwido pasti memiliki kesibukan yang lain, maka terpaksa nih kita harus akhiri sobat BMKG sekalian.
Saya mewakili tim dari Kita Orang BMKG Lampung mengucapkan terima kasih nih Pak yang sebesar-besarnya karena Bapak telah meluangkan waktunya untuk share ilmu ke Sobat BMKG khususnya di Provinsi Lampung dan ini sangat bermanfaat Pak untuk kami ya dan juga Sobat BMKG Lampung. Oke Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya yang sudah diluangkan. Ya. Baiklah Sobat BMKG, demikian perbincangan kita pada siang hari ini. Saya Devi Noviati bersama narasumber kita yaitu Bapak Wido Hanggoro. Di sini pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Kita Orang BMKG Lampung pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.